Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Oke, Kisanak semua, menindaklanjuti postingan kemarin ya, video beberapa hari yang lalu tentang sesajen. Ini juga ada request dari beberapa rekan yang meminta saya di Sasana Sastra ini membahas tentang jenang sengkolo ya, atau bubur merah putih itu yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Nah, untuk itu gimana pembahasannya? Jangan lupa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya. Kita akan belajar bareng-bareng. Baik, di sana semua, tentang jenang sengkolo ya, atau bubur merah putih, dan ini memang sering dipakai masyarakat Jawa pada umumnya untuk acara-acara selamatan ya. Itu dalam bentuk apapun selamatannya bisa. Biasanya ini yang sering dipakai oleh masyarakat Jawa adalah ketika weton, memperingati weton gitu ya. Tidak lepas juga karena ada perpaduan dengan era modern, jenang sengkolo ini dipadukan dengan mereka yang berulang tahun di hari itu gitu ya. Jadi nggak hanya itu saja, banyak sekali. Mungkin di seorang anak gitu ya, yang sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang pekerjaannya, kemudian dia selamatan, orang tuanya mengadakan selamatan seperti itu ya, dengan menyajikan jenang atau bubur merah putih ini ya. Itu seperti itu. Di sini nanti yang akan kita bahas ke sana semua, yaitu bahwa dengan latar belakang adat budaya Jawa yang selama ini terdiskriminasi, bahwa ketika seseorang memberikan sesajen, memberikan sesuguhan ya kepada para leluhurnya, tetapi ini disalahartikan, disalahgunakan juga, bahwa ini untuk mengundang makhluk-makhluk lain gitu ya, untuk dengan tujuan mencelakakan orang, bisa jadi dengan tujuan untuk mencari pesugihan gitu ya. Jadi ini kita tegaskan, dan berkali-kali saya sampaikan di video-video yang kemarin juga mengenai sesajen ya, bahwa hal yang seperti itu salah ya. Jadi dari latar belakang ini kita membahas sesajen ya, sesajen alit yang bernama jenang sengkolo atau bubur merah putih sebagai bentuk rasa syukur ya, adat budaya yang berkembang di masyarakat Jawa, dan ini bisa dibilang budaya sakral untuk masyarakat Jawa ya, seperti itu misalnya. Nah, kita akan membahasnya dari wujudnya ya, wujud dari jenang sengkolo itu atau bubur merah putih itu. Kalau mungkin dari Kisanak semua sudah mengetahui ya, ada yang berwarna merah ya, atau coklat ya, karena orang Jawa warna coklat itu dengan menggunakan adonannya itu diberikan gula aren ya, kemudian dinamakan merah gitu ya. Itu hanya simbolik ya. Kemudian ada yang berwarna putih ya, terbuat dari ketan juga ya. Kemudian fitur yang lainnya yaitu merah putih itu paruan ya. Kemudian ada lagi
merah, keseluruhan merah, kemudian ada sedikit warna putih di atasnya, kemudian ada lagi warna putih dengan sedikit warna merah di atasnya, ya. Nah, ini kisah anak semua bahwa ini ajaran yang sangat luhur sekali kisah anak semua, ya. Dari jenang sengkolo itu tadi, kalau kita telah lebih jauh, ajaran filsafatnya, ajaran moralitasnya begitu tinggi dan sangat luhur sekali. Karena di sana digambarkan adalah menggambarkan asal usul kita di sana semua, ya. Dan tentunya ini juga sama dengan apa yang saya jelaskan kemarin tentang kinangan, gitu kan. Itu adalah wujud orang tua kita, gitu ya. Dan sama halnya dengan jenang sengkolo ini atau bubur merah putih, ya. Nah, bubur merah itu adalah perlambang ibu kita. Kemudian lambang putih itu adalah ayah kita, seperti itu. Nah, ini kemudian dari kedua orang tua ini menyatu, ya. Lahirlah kita, lahirlah saya, lahirlah Anda, gitu. Dari situlah akhirnya kita, anaknya itu digambarkan sebagai bubur paruan, separuh warna putih, separuh warna merah, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada bubur putih dengan sedikit warna merah, ya, dan bubur merah dengan sedikit warna putih. Ya, ini adalah unsur keseimbangan sebenarnya, ya. Seperti yang kita bahas di Pohon Beringin Bukan Mistis itu, atau kita menyebutnya sebagai Ruwa Bineda, ya, di sana semua. Jadi Ruwa Bineda atau Yin Yang, gitu ya. Nah, keseimbangan itu juga digambarkan pada bubur ini, gitu. Jadi ketika ada orang tua saya, singkatnya seperti itu, ya, orang tua saya melahirkan saya. Kemudian ketika saya hidup, ya, tumbuh dan berkembang, kehidupan saya pun juga harus seimbang, gitu. Saya tidak boleh terlalu memikirkan hal duniawi saja, tidak boleh terlalu memikirkan hal spiritual saja, ya, karena kita hidup ini, manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, seperti itu, ya. Nah, jadi keseimbangan manusia antara jasmani dan rohani itu harus seimbang, seperti itu. Tidak boleh salah satu yang berlebihan, gitu kan. Jadi ketika banyak sekali orang-orang yang keduniawian, gitu kan, akhirnya dia lupa dengan spiritualnya. Begitu juga dengan sebaliknya, ya, di sana semua. Nah, dari sini bahwa jenang sengkolo ini sungguh sekali lagi mengandung ajaran luhur, ya. Itu menggambarkan asal usul kita. Dari situlah kenapa bubur ini dinamakan sebagai jenang sengkolo, gitu, ya. Dan jenang sengkolo ini wajib dibikinkan oleh orang tua. Misalkan saya, ya, saya ingin metri, orang-orang Jawa bilangnya metri atau selamatan hari ulang tahun saya, misalnya. Kemudian saya minta sama orang tua bikinkan saya jenang sengkolo, gitu. Ini orang tua yang membuat, ya. Orang tua membuatkan saya. Ingat bahwa saya tadi asal usul saya itu adalah dari orang tua, seperti itu. Dan ini dinamakan jenang sengkolo. Jadi istilahnya gini, doa dari orang tua saya itulah yang akan menyelamatkan saya, gitu. Seperti halnya kalau dalam bahasa Jawa, ya, sengkolo itu artinya adalah mara bahaya, gitu. Jadi dengan adanya jenang sengkolo itu berarti bahaya saya akan hilang, segala bentuk kesialan saya akan hilang, segala bentuk mara bahaya saya hilang, segala bentuk halangan saya juga akan hilang, karena doa dari orang tua, ya. Wujud kasih sayang orang tua itu kepada anak dalam rupa doa, ya, akhirnya mendatangkan sebuah pengharapan yang dapat
menyelamatkan saya. Kehidupan saya mulai dari A sampai Z penuh dengan keselamatan, seperti itu. Dari situlah dinamakan dengan jenang sengkolo gitu. Saya tidak bisa bikin sendiri gitu, karena ada tata caranya seperti itu ya. Jadi Kisah Anak semua kalau misalkan mengenal dengan tradisi Jawa ini dan mempraktekkan itu, silakan minta orang tua. Walaupun kita bisa bikin sendiri ya, tapi itu adalah sebuah kewajiban orang tua yang mengadakan kita sebagai anaknya. Dan beliau pun setelah itu disajikan dan kemudian diberikan doa di sana dengan wujud perlambang itu, dan ini pun tidak, sekali lagi tidak dibuang gitu di sana. Makanya tidak ada kata sesajen itu yang mubadir, tidak ada ya. Toh ini nanti dari hasil ini tadi, hasil doa ini akan dibagikan ke masyarakat sekitar. Bisa 10, sebelah kiri saya rumah saya, atau sebelah kanan rumah saya 10 orang misalkan, terserah semampu kita ya. Jadi orang lain pun juga akan ikut merasakan kesenangan saya, kebahagiaan saya ya. Dan orang lain pun semoga berharap ya, istilahnya seperti ini, ketika saya memberikan itu, orang itu pasti tanya, loh acara apa ini gitu. Oh, selamatan hari ulang tahun gitu ya. Akhirnya orang pun mendoakan gitu. Orang akan mendoakan ya, semoga panjang umur, semoga selalu bahagia gitu kan, terbebas dari mara bahaya, kerjaannya lancar seperti itu, sekolahnya lancar gitu ya. Nah, inilah nilai-nilai luhur daripada jenang sengkolo itu tadi, atau kalau saya bilang adalah sajen alit ya, sebagai bahan pelengkap sajen gede juga bisa, atau sajen ageng gitu di sana ya. Bahwa sekali lagi yang perlu saya tekankan bahwa budaya Jawa, adat Jawa itu sebenarnya mengandung budi pekerti yang sangat tinggi. Hanya orang-orang yang tidak mengerti, hanya orang-orang yang bodoh menyalahgunakan sesajen atau sajen alit itu, jenang sengkolo itu, untuk sesuatu keperluan lain di luar keselamatan kita ya. Jadi yuk tinggalkan itu semua, jangan ditiru, maksud saya kita lestarikan budaya kita dengan penuh semangat agar menjadi salah satu budaya yang berkembang di Indonesia. Seperti itu di sana semua. Dan semoga penjelasan singkat ini mampu memberikan wawasan tambahan untuk kita semua, dan kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan budaya, adat budaya kita yang semakin kita cintai. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.